Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Shinobi. Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya jika tidak nyaman dengan suara yang hasil rekaman atau nada bicara saya, dan juga mohon maaf jika saya menggunakan HP ya. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk menontonnya via HP. Dan saya yakin ini akan mengguncang YouTube karena dari temuan kerentan yang saya temukan, itu semua orang bisa jual beli dari marketplace manapun di YouTube. Dan ini sudah saya laporkan. Saya yakin pasti tidak akan dianggap serius, karena memang rata-rata bisnis logic vulnerability itu baru terasa ketika bisnis mereka itu benar-benar terancam. Kalau cuma baru laporan, mereka itu belum menganalisa gitu. Jadi saya pernah waktu itu tahun berapa saya lupa. Nah itu saya pernah melaporkan suatu bug. Ya saya belum jago keamanan. Saya cuma bisa menganalisa. Nah bugnya di suatu website penyedia jasa mining cloud ya, itu di situ setiap hari kalau yang aktif itu akan diberikan sejumlah koin gitu. Itu namanya, itu ada di menu pool. Saya ingat banget menunya pool, tapi saya lupa websitenya, antara ip.info atau apa, saya lupa. Nah di situ ketika kita login, tiap hari sering login, kita akan dikasih kesempatan buat pool POOL ya, itu menunya seperti itu. Nah ketika kita klik, kita akan dikasih pilihan mau koin apa gitu, Doge, Bitcoin, LED, pokoknya semuanya ada, banyak ya koin. Itu paling lengkap di situ, mining di situ. Nah saya analisa, lah kok ini ketika saya pikir dia bakal kasih jatah, misalkan berkata ini dikasih 100.000 misalkan ya, anggap aja misalkan mata uang rupiah dikasih 100.000, misalkan saya pilih rupiah 100.000. Terus ketika besoknya saya pilih dolar, lah kok nggak dikonversi 100.000 rupiah ke dolar gitu. Jadi kan harusnya dikonversi ya, tapi ini enggak gitu. Jadi saya pilih, setiap hari itu selalu saya pilih Bitcoin. Nah itu akhirnya saya untung bisa ke LTC, akhirnya saya laporkan ke HackerOne. Masih ada historinya di HackerOne, itu tidak dianggap. Nah beberapa hari kemudian ternyata si menu pool itu hilang. Nah berarti kan sudah dilaporkan, berarti ada yang melaporkan nih, berarti temuan saya itu benar gitu. Nah setelah saya ketahui baru-baru ini, ternyata ada oknum di pihak HackerOne yang saya juga belum baca jelas ya. Katanya sih ada oknum yang juga bermain gitu. Jadi mereka menganggap ini tidak valid, habis itu mereka melaporkan sendiri gitu. Jadi kalau yang tahu beritanya bisa kolom komentar apa berita ini benar atau salah gitu. Karena saya juga belum pernah baca, tapi saya pernah dengar dari senior saya seperti itu. Nah oke, bisnis logik ini ya. Jadi ini saya temukan karena saya pernah melihat di video seorang afiliator, konten kreator di YouTube. Dia juga seorang afiliator. Nah itu pengikut itu banyak yang berkomentar, sekarang nggak bisa naruh link lagi di deskripsi karena tidak menjadi biru kan. Jadi setiap link yang berubah,
setiap link yang kita inputkan itu kan harusnya berubah jadi biru ya, berubah jadi link ya, untuk membedakan link atau teks. Nama YouTube itu sekarang dirubah menjadi teks gitu. Nah, akhirnya saya analisa, oh ternyata kita bisa berjual apapun dari marketplace manapun di YouTube gitu. Dan ini saya sudah kasih tahu pihak YouTube untuk tetap mempertahankan tag ya. Jadi tag produk. Jadi tag produk itu adalah menu yang ada di YouTube bagi para konten kreator yang sudah termonetisasi. Jadi mereka bisa naruh produknya. Ibarat kata kita sebutnya kalau di TikTok itu keranjang kuning ya. Kalau di YouTube saya nggak tahu namanya, belum apa keranjang putih atau apa. Saya belum tahu. Nah, saya katakan dalam mitigasi saya tetap pertahankan tag, tapi blok URL yang ada di deskripsi atau di kolom komentar. Atau yang jadi masalah bukan itunya ya, bukan URL-nya, tapi nanti ya saya jelaskan di akhir video ya. Nah, ini seperti itu ya cara kerja dari bisnis logic vulnerability. Kalau di sini dia di Portugal itu dia menyebutnya itu kecacatan logika. Ini saya translatein dulu. Ya, jadi kerentanan logika bisnis ya. Bisnis logik adalah, kelemahan dalam desain dan implementasi aplikasi yang memungkinkan penyerang untuk menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan. Ya, yang diserang apa? Fungsionalitasnya. Ya kan? Jadi kebijakan-kebijakan yang udah dibuat si aplikasi ya, dalam hal ini si YouTube, kita coba bisa nggak kebijakan ini kita langgar gitu. Jadi dalam hal ini bisa nggak saya yang bukan seorang content creator yang tergabung dalam program YouTube Partner bisa menjual produk? Bisa nggak saya jual produk itu bukan dari 4 platform? Soalnya di YouTube itu kita hanya bisa menjual dari 4 platform. Yang terbaru itu adalah Shopee ya. Yang pertama nanti saya jelaskan lagi. Nah, di HackerOne juga dijelasin ya. Saya terjemahkan lagi. Nah, di sini juga dijelasin cacat logika bisnis ini ya berasal dari kesalahan desain dan pengkodean dalam cara data input diproses, kegagalan memvalidasi asumsi, celah dalam penanganan kasus tepi, kondisi persaingan, dan kesalahan pengodaan lainnya yang menyebabkan pelanggaran aturan bisnis dan kebijakan keamanan yang dimaksud. Pokoknya intinya itu kerentanan ini memungkinkan penyerang memanipulasi logika aplikasi yang sah tetapi cacat demi keuntungan mereka. Ya, yang cacat. Nah, ini dampaknya apa? Kerugian finansial. Yang itu yang pertama. Bisa jadi pelanggaran data, kerusakan reputasi ya karena finansialnya udah, contohnya tadi ya YouTube ya, ini udah karena bisa dari platform manapun, maka 4 platform ini bisa menggugat YouTube gitu kan. Nah, kerugian kompetitif, kekayaan intelektual. Ini kan seharusnya di YouTube itu yang bisa hanya konten kreator yang tergabung dalam program YouTube Partner.
tapi ternyata semua orang yang punya akun YouTube itu bisa jual beli di situ ya. Nah, otomatis gangguan operasional terganggu, karena bayangin YouTube nantinya orang-orang bukan lagi upload video edukasi atau video yang lucu-lucu ya kan, atau pengetahuan, tapi kebanyakan iklan aja. Pasti bosan kan. Nah, itu ya. Nah, ini saksi ketidakpatuhan. Nah, ini bergantung pada sifat kerentanan. Hal itu dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap peraturan atau standar industri. Nah, ya. Terutama dalam industri jasa keuangan yang menyebabkan sanksi atau hilangnya sertifikasi. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi yang diserang itu adalah kebijakan dari si aplikasi tersebut yang bertentangan dengan logika. Contoh, kalau misalkan di aplikasi pembayaran itu bisa nggak kita bayar tapi uang kita berkurang. Nah, kalau misalkan ternyata bisa, berarti di sini kerentanan logika bisnis. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini kebijakan yang ada di YouTube itu kerjasama sama Shopee Spring Sweet Shop. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini nanti. Nah, dengan YouTube Shopping, kreator yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mempromosikan produk dari tokonya sendiri atau brand lain di YouTube. Ya kan, harus terus menghubungkan toko Anda ke YouTube untuk menekan produk sendiri di konten Anda. Memberi tag pada produk dari brand lain di konten kita, ya kan. Terus juga analisa. Jadi di situ ketahuan yang klik berapa, yang beli berapa, produknya sisa berapa gitu. Itu situ ada semuanya. Kan harus memenuhi kriteria kelayakan ya teman-teman. Kriteria kelayakannya itu ya tergabung dalam program YouTube Partner. Nah, ini kelayakan channel ya. Tuh, tergabung dalam program YouTube Partner, atau channel kita itu kalau misalkan subscribernya kurang dari 1000 tapi merupakan channel artis resmi ya kan. Ya, gimana cara membuktikan kalau kita artis? Ya pakai ID card. Nah, terus konten itu tidak dibuat untuk anak-anak, dan jumlah video yang ditambahkan sebagai dibuat untuk anak-anak di channel Anda tidak signifikan. Jadi jangan biasanya kan kalau kita upload video itu ada tulisan apakah video ini dibuat untuk anak-anak. Nah, jawabannya tidak. Tapi kita akan fokus ke ini yang terakhir, channel Anda belum mendapatkan teguran pedoman komunitas. Jadi kita akan saat ini kita akan mencoba bagaimana kita melewati ini semua peraturan kebijakan YouTube. Ya, itu teman-teman ya. Oh ya, kenapa saya ungkapkan? Karena saya bukannya pengen terkenal, tapi saya pengen agar YouTube itu aware dengan keamanan sekecil apapun ya. Saya yakin YouTube itu aware. Saya juga nggak tahu nih apa penyebab mereka tidak mengerti, apa karena kata-kata saya yang sulit dipahami karena saya tidak bisa bahasa Inggris, atau mereka belum merasakan dampaknya gitu. Karena mereka memang mengizinkan URL itu diketik di kolom komentar dan juga deskripsi video. Nah, oh ya, di sini tuh dijelasin ya. YouTube shopping features make it easy. Saya matiin dulu.
Itu harus syaratnya konten harus YPP ya, program itu partner. Nah, kan bisa di tag di video, short atau live streaming ya, di tag, ditandain. Nah, terus dikonekin. Nah, koneknya itu cuma ada platformnya Shopify, Spring. Nah, terus kita di YouTube aja bukannya. Overlay ini penonton jika ingin diubah, setelah toko terhubung dengan channel, Anda dapat membuka tab toko. Terus kita cari dulu ya. Menyiapkan toko dapat dilakukan di luar YouTube dengan platform seperti Shopify, Tuh, Shopify, Spring, Spring, Spreadshop. Spreadshop ya teman-teman. Nah, ini ya platformnya Shopify, Spring sama Spreadshop tergabung dalam 3 itu, dan yang terbaru itu adalah Shopee ya, Shopee. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kita akan ini salah satu contoh video yang ada di keranjang, yang punya keranjang ya. Gratis transfer uang ke Paman. Nah, ini biasa ciri-cirinya itu Aja di aplikasi GoPay selalu ada harga ada murah. iklan lagi nih. Kita lewatin dulu iklannya ntar ya, sabar. Ini ciri-cirinya tuh di sini ada keterangan ya, 16 produk. Ya, teman-teman lihat di sini ada keterangan ya. 16 produk tuh di sini. Satu bulan lalu 16 produk. Nah, di sini juga ada keranjang apa? Laptop ini di pertengahan 2000. Nah, bisa lihat di sini ya. Nih lihat produk. Nah, ini di tag nih sama dia. Tuh, Jagat Review memberikan tag pada produk di bawah ini. Ini ketahuan nih stoknya habis. Nah, saya di mitigasi saya memberitahukan YouTube bahwa pertahankan ini ya. Sepertinya entah Jagat Review sudah tahu apa belum, bahwa sebenarnya mereka bisa juga mengklik URL Shopee ya, kan ini Shopee ya URL-nya ya, URL Shopee di deskripsi. Ini kalau misalkan di deskripsi ini nggak bisa teman-teman. Tuh, jadi di deskripsi itu ya, yang perlu teman-teman ketahui itu hanya bisa memasukkan link URL dari Google, produk Google. Nah, misalkan ini App Shopback itu link dari, ya kan ini disuruh download ya, link download Shopback. Nah, ini akan mengarah ke Google Play Store. Nah, terus apalagi yang bisa, yaitu sekarang Shopee sebenarnya. Shopee bisa dimasukin. Nah, ini contoh ya, yang saya akan kasih contoh yang ada Shopee-nya. Nah, ini link manual. Hai, selamat datang. Nah, ini dia ada tag produk, ada 22 produk yang dia tag. Terus ditambah, nah kan 22 produk ya, 19 tambah 3 22. Dan di deskripsinya itu, nah ini ada link Shopee. Jadi sekarang terbukti ya teman-teman, bahwa link Shopee itu bisa dimasukkan di YouTube, dan YouTube tidak merubah link Shopee kecuali jika dia belum monetisasi. Nah, ini ini channel yang sudah dimonetisasi ya, karena ada 118.000 pengikut, 118.000. Dan ini contoh channel yang belum dimonetisasi. Nah, belum kan, tapi ini channel udah ngasih tahu nih,
cara belinya gimana di TikTok Shop. TikTok Shop gimana, di Shopee bagaimana gitu. Oke, sekarang kita coba bisa nggak sih channel kita buka jual beli di YouTube ya. Oke dah, ini dia ya, dia udah nampilin. Padahal ini bukan URL ya teman-teman, tuh bukan URL, nggak bisa diklik, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi URL, yang tadi itu URL, bisa langsung kita klik. Nah tinggal tunggu. Nah dia langsung ke produknya ya, Advanced Laptop Work Pro ya, Advanced Laptop Work Pro. Tuh, Advanced Work Pro sama. Nah sekarang kita akan ke channel yang tidak dimonetisasi. Ya ini pembuktian bagaimana caranya ya, bagaimana caranya jual beli di YouTube. Nah ini sebenarnya teman-teman tinggal diklik aja sampai muncul tanda Shopee. Habis itu teman-teman tinggal klik Shopee. Nah teman-teman akan diarahkan ke tempat jualannya. Ini agak lama ya, biasanya bermasalah di ininya. Kita coba pencet asal dan Anda otomatis. Nah lama ya, tuh Hot 40 Pro ya, ini sama juga Hot 40 Pro yang Shopee nya ya. Yang Shopee apa yang dijual? HP Gaming Hot Infinix Hot 40 Pro 12256 sama Infinix Hot 40 Pro 12256. Terus bisa nggak kita di TikTok? Kan kita cuma ada 4 platform ya. Yang terakhir ini saya coba TikTok. Maaf, kita perbesar, kita coba TikTok. Nah otomatis langsung ke produknya. Udah tinggal kita beli, tinggal masukin keranjang kan, masukin keranjang. Itu kan 21 ya, pilih warna dulu. Ini kan 20 ya teman-teman, 20 kepencet. Kita ulang ya, 20 ya tadi ya. Psikologi. Udah langsung masukin keranjang, pilih warna, berubah jadi 21 kan, berhasil kan. Berarti apa? Kita berhasil membeli produk dari YouTube ya, berhasil ya kita ya. Nah contoh lagi nih, itu saya ada video lagi ini ini nih produk ini, salah. Nah ini dia, kita perbesar. Nah ini ada link Shopee, TikTok sama Tokopedia. Ini HP gaming tertipis di dunia ya, Infinix 50 Pro plus 8256 GB. Kita lihat di Shopee. Nah Shopee agak lama ya, biasanya kita pancing dulu dengan klik yang lain.
Terus kembali lagi. Nah, agak lama di Shopee, tergantung HP-nya ya atau jaringannya. Bisa jadi ini HP saya memorinya udah mau habis ya. Sama Infinix Hot 50 Pro plus 8256 ya, sama ya. Terus kita ke TikTok Shop. Ini saya itu dulu ke TikTok Shop. Sebenarnya saya mau nambahin lagi link yang lain, tapi dari sini juga sudah terbukti bahwa kita bisa jual beli apapun dari marketplace manapun ya di YouTube. Infinix Hot 50 5G ya. Oh, ini salah linknya mungkin ya, tapi ini sudah terbukti ya, kita berhasil masuk ke sini ya, jual untuk membeli produk ini ya. Nah, harusnya ini nih linknya nih, salah nih ya, bukan salah itunya tapi salah linknya. Dan ini Tokopedia. Nah, 50 Pro Plus ya teman-teman. Ini dia yang biasa, ada yang JGT48 ya, harusnya sih. Nah, itu aturan gift box ya, ada yang edisi JKT, ada yang enggak. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa jual beli apapun dari marketplace manapun di YouTube. Oke, tadi kan saya salah ya dalam linknya ya. Kita coba mana ya tadi, YouTube yang tidak dimonetize. Oh, yang tadi di sini ya, ini channel salah. Harusnya channelnya bukan yang ini. Yang di TikTok salah nih, dia Hot 50 Pro, Hot 50 5G ya. Ini salah, coba kita ubah. Yang ini linknya kita share, saling tautan. Terus kita ke sini, studio YouTube. Kita akan ubah HP gaming tertipis. Nanti kita hapus. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ya, ini bukan, kalau YouTube mau memperbaiki, dia
dengan cara ya, oke, ini mitigasinya buat YouTube. Teman-teman yang kenal dengan tim dari YouTube bisa mention ke mereka. Saya sarankan agar di YouTube tidak bisa seperti ini, copy paste. Ya, mereka boleh ngasih link, tapi jangan izinkan fitur copy paste di channel YouTube, apalagi di kolom deskripsi atau komentar. Nah, kita uji coba ya. Sebenarnya di sini juga bisa ya teman-teman. Ini fitur copy paste. Nah, makanya saya bilang ke tim YouTube dalam mitigasinya, pertahankan tag, karena tag itu hanya bisa digunakan oleh mereka yang sudah monetis. Nah, tapi hilangkan URL. Yang saya maksud hilangkan URL itu adalah fitur ini, copy paste. Gitu. Fitur copy paste. Jangan izinkan user untuk bisa copy paste di sini. Ya, saya rasa itu susah ya. Jadi selama fitur ini copy paste masih ada, kita bisa berbelanja apapun di platform manapun YouTube. Oke, ini saya coba masuk di sini ya. Saya coba tambahin eBay. Ya, dari eBay, Amazon aja dah. Amazon. Kita cari casing ya. Teman-teman ingat Motorola aja dah. Kita Motorola. Mumpung ada Motorola ya, biar bedain. Ya, kita share linknya, salin, kita masukin ke studio YouTube. Nah, fitur ini belum banyak yang tahu teman-teman. Nah, ini Motorola, Amazon Motorola. Kita tempel. Oh, dia ngasih ini juga ya, iklan. Nah, sekarang juga saya akan membuktikan bahwa yang bisa di sini adalah produk YouTube. Link YouTube, ini Google Map. Ya, Google Map. Nah, oke. Kita simpan. Kita kembali lagi ke sini. Terus kita matiin dulu biar fokus. Nah, ini Amazon ya. Nah, itu langsung kita bisa beli nih. HP-nya sama seperti yang tadi ya teman-teman. Amazon.
Ini tab 14 ya, kita ulangin lagi. Oh, ini tab 14 ya. Sama. Langsung Amazon Motorola. Oh, tapi ternyata link YouTube-nya enggak ya, teman-teman. Google Maps saya juga enggak. Berarti analisa saya salah. Ya, berarti semua link itu di sini kita belajar bahwa link tersebut hanya bisa menjadi link ketika teman-teman program YouTube partner. Ya, contoh nih ya, yang tadi video yang tadi itu kan ada Shopee-nya nih, yang ini nih, nah ini tuh ada aplikasi Shopback. Kita coba ya, aplikasi Shopback. Nah, ini aplikasi Shopback. Langsung, kita klik, dia akan mengarahkan ke Shopback Google Play ya, Google Play Shopback. Nah, karena saya pikir link itu ya, jadi kenapa saya mikirnya link produk Google bisa tetap jadi link ya. Di sini deskripsi tidak dirubah jadi biasa, karena saya pikir dari sini nih, di sini. So, awal saya menyadari bahwa kita bisa mengakses link itu ketika ada sebuah gamer dia ngasih tautan gamenya gitu. Lah, kok dia bisa sih ngasih tautan game gitu. Nah, saya cek lagi di sini, channel ini ngasih link aplikasi juga ke Google Play. Kalau yang gamer tadi ngasih link aplikasi yang dimainin. Kalau nggak salah game MMO RPG Android mana ya. Nah, ini kayaknya daftar game ID. Nah, tuh ya kan, dia langsung ngasih link ininya, Google Play nya. Saya mikir dari sini nih, tuh ada. Karena dari sini saya merasa, lah kok dia bisa link ini tetap berubah, tetap jadi biru gitu. Biasanya yang lain itu, nah di sini dia tuh, di sini link apa lagi nih, coba kita lihat. Nah, nts.io. Nah, ternyata teman-teman ya, NTS itu kan bukan NTS. Nah, ini NTS nih, saya baru tahu nih NTS ini. Tuh, dia bahkan ini bukan itu ya, bukan ini ya, bukan HTTPS, bukan produk Google ya. Saya ngasih tahu ke YouTube harus produk Google gitu. Berarti analisa saya salah. Dari sini di sini dibuktikan bahwa walaupun saya copy ya teman-teman, coba ini kita copy, kita salin, kita pindahin ke aplikasi kita, Studio YouTube. Coba kita tambahin linknya, kita simpan. Kita lihat di sini.
posting video YouTube yang tidak dimonetisasi. Nah, tidak berubah kan? Tuh ncs.io nggak berubah. Nah, jadi ini kesimpulan saya sementara ya, karena saya tidak punya akun monetisasi, tidak punya akun yang sudah dimonetis. Kesimpulannya adalah bahwa konten kreator yang sudah monetisasi itu link yang dia masukkan di kolom deskripsi itu akan berubah menjadi link, sedangkan yang tidak dimonetisasi itu tetap diubah oleh YouTube menjadi link biasa, tapi kita masih bisa mengaksesnya karena ada fitur copy paste ini ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya ada salah-salah kata atau video ini kurang menarik untuk disimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.